Oke, dan ini kiriman dari Mas Diki juga ya. Dari Mas Diki ini bagian untuk housing, katanya dia belikan housingnya juga yang baru. Dibelikan housing baru ya. Ini housingnya untuk Nokia N96. Wow, full set nih kayaknya. Wow, ini bagian depan. Oke, taruh dulu ya. Bagian untuk nutup SIM card, kemudian sini ini kosong. Nah, ini ada housing belakang ya, full set beserta tombol-tombolnya ya, penutup belakang ya. Copot dulu ya, ini penutup belakang, tapi ini cuma bagian tulangan tengah, tutup belakang dan depan saja ya. Ternyata ada yang kurang ini. Yang kurang tuh bagian ini ya, tombol ini nih. Ini kalau tombol ini harus diganti bagian slider ini ya. Jadi dia terpisah. Jadi untuk tombol ini beli spare part yang ininya saja ya. Jadi kalau misalkan beli full set casing nggak dapat ininya. Jadi beda nih. Ini part untuk slider, jadi terpisah ya. Ini khusus bagian mesin, jadi harus order lagi ya. Nah, ini saya nggak ada ini sama sekali. Tombolnya udah pada merotol semua ini ya. Angka apa tombol-tombolnya, tinggal pentulannya aja yang ada sih. Waduh, lah jika di order susah ya, sudah agak susah langka ini bagian slider Nokia N96 ya. Apa boleh buat ya, sekarang untuk ponsel spare part jadul sudah sangat langka, dan saya juga agak sulit ya untuk mencarinya, dan sudah susah. Kadang saya kesulitan sendiri karena spare part yang sudah langka ya. casing full setnya tidak lengkap ya, untuk tombol saja yang depan tidak dapat.
saya gunakan tombol yang lama ya. Dia nggak mau masuk dia. Oke, sebentar saya akan coba untuk lepas dulu bagian tombol dulu ya. Tombol depannya saya lepas dulu. Dia tuh nggak mau presisi, itu masalahnya ya. Kalau yang lama itu dia bisa presisi ya. Tutupnya begitu ya, pakai solasi dia.
Oke, ini sudah selesai ya untuk restorasi Nokia N96 dan penggantian housing dan full set casing ya. Jadi housing tengah diganti dengan yang baru. Nah, ini yang lama seperti ini ya, sudah kusam dan rontok yang merotol, ada patah-patah. Kemudian bagian ini ya, bagian tutup belakang diganti. Terus kemudian ini ya, bagian depan ganti juga. Nah, ini masalahnya tadi untuk housing full setnya tidak lengkap ya, tidak lengkap untuk housing full setnya karena tombol bagian depan tidak dapat. Kemudian bagian penutupnya juga merotol ya. Jadi di sini ada karet ya, harusnya ada karet tuh buat ganjel sini ya, untuk supaya tidak lepas. Nah, ini nggak ada karetnya, jadi merotol dia. Kemudian untuk tombol power juga saya lem ya, jadi dia coplok seperti ini ya, tombol powernya saya lem, sudah bisa ya. Kemudian untuk masalah tombol volume atas sudah bisa, cuma agak keras ya, tidak pernah presisi karena tombolnya itu semuanya KW ya. Jadi non ori itu tidak presisi ya kalau untuk casing non ori. Kemudian untuk tombol bagian depan sudah lancar semua, cuma ada bagian satu tombol yang tidak berfungsi ya, tombol C ya. Tombol C ini tidak berfungsi ya karena fleksibel jalur ada yang error, jadi harus penggantian fleksibel. Sudah saya gunakan dengan jurus andalan saya, dikosek-kosek sampai mengkinclong, tetap aja dikosek-kosek sampai mengkinclong nggak bisa ya. Kemudian ini tombol numerik sudah saya pakai jurus andalan, berhasil semua ya, semuanya bisa digunakan. Oke, lanjut untuk pasang baterai. Nah, ini baterainya juga bukan baterai bawaan Nokia N96 ya. Jadi BL6F ini baterai bawaan untuk N95 8GB. Kalau N96 tuh baterainya harus pakai BL5F, bukan BL6F ya. Jadi memang hampir mirip ya. Untuk baterainya tuh hampir mirip, cuma beda seri. Yang membedakan ada di sini ya. Yang membedakan tuh di sini. Ya, ketebalannya ya. Ketebalan dari baterainya. Kalau yang BL6F dia lebih tebal. Kalau yang 5F-nya dia lebih tipis. Jadi seperti ini ya. Kalau saya pasang baterainya di N96, ditutup, nah dia nggak mau deh. Tuh ganjel ya. Jadi seperti itu bawaan baterainya untuk N96 B5F ya. Nah, langsung tuh presisi ya, langsung bisa tutup rapat. Oke, saya tekan tombol power ya, sudah muncul tombolnya nyala ya. Ya, suaranya masih bagus ya untuk speakernya, dan ini dual speaker atas dan bawah, jadi sudah dual stereo ya, stereo speaker. Jadi dual speaker, ada dua speakernya. Nah, jadi ini PR ya untuk Mas Diki Gunawan ya, PR, karena saya juga nyari stok untuk slider atas, slider slidingnya ya, buat apa, tulangan slidernya itu saya nggak punya ya, sama sekali nggak punya. Nah, jadi tombol atas ini harus pakai bawaan dari slidernya ya. Jadi kalau untuk full set housing atau casing full set tidak dapat ya untuk tombol bagian slider, karena dia sudah satu set dengan slidernya ya. Saya kasih contoh ya untuk slider satu set seperti apa. Nah, ini saya ada 3 stok
slider ya. Jadi ini untuk slider Nokia N95 ya, N95 versi pertama ya, yang pakai memori, bukan yang 8 GB. Jadi slidernya ini satu set ya dengan tombol. Nah seperti ini ya, jadi dia satu set dengan tombol. Jadi kalau untuk ganti tombol ini ya harus beli ininya langsung satu set ya. Jadi dia langsung ke fleksibel utama, dan untuk konektor ke PCB mesin ya, mesin PCB mainboard ya, seperti itu ya. Ini ya satu set semua belinya tuh. Jadi untuk PR ini saya hanya punya stok untuk N95 ya, stok N95 yang versi 2 GB atau yang versi yang memori ya, bukan N95 8 GB. N96 saya nggak punya stoknya. Oke, tombol numeriknya sudah normal semua ya, sangat normal dan sensitif sekali ya. Cuma tombol C, hanya C saja yang C doang nih nggak bisa ya. Tombol shortcut bisa ya. Jadi memang ini masalah jalur ya, jalur untuk fleksibel. Jadi harus ganti fleksibel utama untuk Nokia N96 ya. Oke, cukup sampai di sini video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.